pemahaman makrifat. Yang dikatakan syariat itu hakikatnya batang tubuh ini. Ini syariat. Ya. Kenapa dikatakan batang tubuh ini syariat? Karena disinilah Tuhan ingin menampakkan dirinya ya, melalui af'alnya Allah. Artinya apa? Yang bisa melihat sholat itu karena bergeraknya jasma ya, batang tuh. Lah, batang tubuh ini yang menggerakkan siapa? Yang menggerakkan ialah yang dikatakan hayat. Hayat menjadi ruh. Ingin dikenal maka dia keluar masuk dikatakan napas. Ketika napas naik tarki, Tuhan mengatakan inilah wujudku. Ketika keluar Tuhan menyatakan inilah zatku. Pada tahapan pertama, berpuasa itu belajarnya merasakan lapar dan dahaga, ya, haus, ya, Mas, ya. Tahap awal dan nantinya harus kita tingkatkan. Setelah kita merasakan haus, merasakan lapar, dan setelah itu efeknya melemahkan energi kita di dalam aliran darah, ya, karena ini setan ya kan berjalannya melewati dan melalui darah, ya. Ketika energi berkurang dengan berpuasa, maka kekuatan di darah pun ikut berkurang, dan itu mengurangi daripada gerak kebebasan syaiton itu sendiri untuk menggugurkan niat atau puasa kita. Kan seperti itu. Karena apa? Hanya puasa yang dapat melemahkan keempat nafsu yang ada di dalam diri kita, ya. Hanya dengan nafsu, bukan dengan zikir, bukan dengan sholat. Karena pada kenyataannya terkadang kuat zikir, kuat sholat, kuat itunya juga. Artinya apa? Kuat itunya, kuat nafsunya, nafsu yang cenderung mengajak kita kepada kemaksiatan yang pertama. Yang kedua, nafsu yang cenderung mengajak kita untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu loh. Kan seperti itu. Jadi ketika kita menjalankan puasa di bulan Ramadan ini kan sebetulnya pelatihan supaya kita ini menjadi seorang insan kamil, ya kah? Pelatihan aja. Mampu atau enggak ikut pelatihan? Karena seseorang yang lulus dari pelatihan yang secara ketat, maka hasilnya akan the best, akan baik. Tidak akan baik tanpa pelatihan yang ketat. Jadi Allah memberikan pelatihan khusus, kilat, cepat, dan tepat, dan ketat pengawasannya di bulan suci Ramadan. Kita harus paham, kita harus tahu betul. Jangan hanya puasa Ramadan itu ikut-ikutan saja. Orang puasa ikut puasa. Orang berbuka kita ikut berbuka. Orang sahur rame-rame ikut-ikutan sahur. On the road. Boleh, silahkan. Baik. Dengan niat
untuk memperbanyak amal kebaikan. Tapi lebih penting ialah ketika kita ditempa di bulan suci Ramadan ini, harusnya semua level keimanan, ketaatan, ketakwaan, ketakutan kita kepada Tuhan, amal ibadah kita naik semua, ya. Levelnya harus naik. Ketika itu semua naik, maka yang namanya maksiat, ya, yang namanya kejelekan, yang mana tabiat yang tidak baik, itu pasti akan turun, ya. Karena tidak ada ceritanya, iman naik, ketakwaan naik, taatnya naik sama Tuhan, tapi maksiatnya ikut naik, tidak ada ceritanya. Pasti terbalik, gitu loh. Karena ketika kita taat, takwa, artinya kita mengikuti pedoman Al-Quran dan sunnah daripada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bulan Ramadan ini jangan hanya dilewatkan tanpa makna. Jangan dilewatkan hanya begitu saja, seperti tahun-tahun kemarin. Ya, yang kemarin sudah saya katakan, ya, kita ini rawan disusupi oleh riya ketika di bulan suci Ramadan. Karena umat ini berlomba-lomba mencari yang namanya ampunan, mencari yang namanya kelipatan pahala, ya kan? Jangankan yang wajib, yang sunnah aja dianggap wajib pokoknya, gitu. Pokoknya kalau ndak terawih, wah, coba hari biasa, buru-buru yang sunnah, yang wajib dilompati. Ya, kita selingi dengan sedikit sponsor biar tidak tegang. Jadi kita ketika berpuasa, kita ini dilatih secara zohir, itu tadi ya, merasakan lapar, haus, dahaga, ya Mas ya. Terus meningkat lagi ke batin, ya. Meningkat ke batin ialah menjaga, mengawasi gerak dan geriknya daripada hasutan-hasutan nafsu 4 kita. Karena rawan sekali, itu tadi saya bilang, ya. Bisa jadi ketika tarawih kita berdiri mengatakan Allahu, ya, mengatakan di lisan saja bahwa Tuhan yang maha besar, tapi di hatinya walah, ilmuku lebih banyak dari imam ini, bacaannya nggak karu-karuan. Masih mengakui kebesaran dirinya daripada kebesaran Tuhan. Akhirnya mencela hambanya, merasa hebat. Banyak seperti itu. Bulan suci Ramadan, merasa hebat. Takbir tapi egonya yang besar, bukan Tuhan yang besar. Ini berlainan. Tapi karena di dalam hati sifatnya sir, yang menilai Tuhan, ya kan? Manusia tidak bisa, tidak terlihat, you know? Sama imamnya itu batin tok pokoknya. Jadi makmum ini batin terus. Seperti itu. Sujud pun seperti itu, ya. Memang secara zahir terkadang manusia terlihat sujud, ya, tapi secara batin dia tidak mau tunduk dengan ketentuan-ketentuan Tuhan ternyata. Sombongnya masih na'udzubillah, ya kan? Maka ketika sujud itu kan menghilangkan keakuan kita. Sujud menghilangkan apa? Yang pertama wujud kita, karena kita tidak mempunyai wujud, ya. Yang kedua menghilangkan nama, karena kita tidak mempunyai nama. Kalau tidak ada wujudnya berarti tidak ada namanya, ya kah? Ya seperti meja ini kalau belum dibentuk masih kayu,
tidak mungkin dinamai kan seperti itu. Tidak mempunyai yang namanya sifat, ya. Kalau tidak ada wujudnya, tidak bisa ditempati sifat, ya. Kalau masih pohon, ini tidak mempunyai sifatnya yang namanya meja. Ini kan sifatnya untuk belajar, untuk menaruh ini itu banyak, ya. Seperti itu kita juga. Sujud itu dihilangkan semua. Dan kita pun tidak mempunyai gerak dan diam. Kodrat, irodat tiada kita mempunyai. Maka diisbatkan semua kembali kepada Allah. Seperti itu manusia. Manusia ini kalau tidak ada zatnya, tidak ada sifatnya, yang melihat, yang berbicara, yang bergerak, yang diam, yang hidup, tidak akan berdiri kepada zat, dan kita tidak akan mempunyainya. Disitulah kita harus tergugah kesadaran kita ketika bersujud. Itu loh maksudnya. Tapi kan semuanya ketika bangun dari sujud masih egonya terlalu tinggi. Karena puasa ini betul-betul dikatakan menempa karakter manusia, untuk bisa meningkat daripada level manusia ke level tingkatan para malaikat. Bukankah manusia ini diciptakan lebih tinggi daripada levelnya hewan? Karena diberi akal, ya kah? Kita diberi kelebihan akal. Oleh sebab itu diturunkan kitab suci Al-Quran untuk kita pertama pelajari untuk membaca, yang kedua pelajari untuk mengambil hakikatnya. Jangan hanya dibaca lalu ditranslate selesai lalu mengharapkan pahala, lalu dikatakan bisa menyelamatkan kedua orang tuanya kalau sudah khatam, ya kah? Hafiz Quran. Maka hafiz ini ada ancamannya juga. Ketika seorang hafiz tidak memakai akhlaknya Al-Quran, hati-hati. Hafiz aja tapi akhlaknya menyelisihi akhlak Al-Quran atau akhlaknya Rasulullah, maka siap-siap nanti akan diazab. Karena kita ini lagi berinteraksi dengan Tuhan, gitu loh. Melalui Al-Quran berinteraksi, gunakan akal, pikiran. Al-Quran itu jalan keselamatan. Yang dilarang ini yang menyebabkan kita masuk neraka. Yang dianjurkan, yang diperintah, itulah yang menuntun kita masuk ke surga. Ya kah? Di sini yang banyak dosanya siapa? Angkat tangan. Nggak ada ya? Karena keberatan dosa. Sampai nggak mampu angkat tangan. Kan seperti itu. Ya semua kita ini berdosa. Termasuk ya saya. Kita ini nggak ada yang bersih dan suci. Cuma janganlah kita berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya melalui bulan suci Ramadan ini loh, kita ditempa untuk mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kerjakan puasa ini dengan bersungguh-sungguh. Bahasanya apa nih? Serius. Karena kebiasaan orang berpuasa ini hanya slow ya, santai. Yang penting menggugurkan kewajiban nanti Idul Fitri. Beli baju baru tapi jasadnya masih terpenjara dengan kekuatan nafsu. Nah ini kan terbalik. Harusnya yang dikatakan fitri kembali ke dalam kesucian ya seperti bayi yang seperti barulah lahir. Artinya kita sudah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poinnya gitu loh.
Ya kalau Idul Fitri seperti anak-anak itu ya bukan lagi masanya kita. Kita sudah lewat. Bagaimana kita ini diklat ini lah, diklat sebulan ini sukses. Dan nantinya setelah melewati Ramadan, bagaimana kita membawa hasil daripada diklat ini tadi untuk menempuh bulan-bulan berikutnya yang lebih beriman, lebih bertakwa, lebih taat, ya, lebih berkualitas. Apa yang berkualitas? Ibadahnya. Ibadah apa? Yo sholatnya, ya kah? Itu yang terpenting. Sebelum sholat apa? Yo syahadatnya. Artinya apa? Jangan lagi ada kesyirikan di dalam engkau ibadah kepada Zat yang maha suci. Karena sekarang itu orang rawan sekali riya. Oke? Tanpa ditempa dengan ketat, dengan khusus, penempaan yang luar biasa. Besi itu kalau enggak ditempa bisa berkarat, ya, harganya murah. Tapi kalau ditempa, ya, ditambahi dengan bahan-bahan logam yang berkualitas tinggi, ya, menjadi dia barang-barang yang berkualitas dan bermanfaat, daya jualnya tinggi. Itu hanya kiasan. Karena ditempa dulu. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.